Warga pulau terluar pesisir kota Batam mengikuti pemeriksaan gratis dan edukasi kesehatan dari puluhan mahasiswa calon dokter muda Universitas Batam. Para calon dokter muda itu akan menerapkan ilmu kedokterannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan dikawal kepolisian, puluhan mahasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Batam Angkatan 2021, kelompok FOME 2 Kepulauan Riau tiba di Desa Tebing Tinggi, Pulau Rempang Cate, Batam, Kepulauan Riau. Mereka mendatangi warga guna mengadakan pemeriksaan kesehatan dan edukasi kepada masyarakat yang dikemas dalam program Family Oriented Medical Education atau yang dikenal dengan istilah kuliah kerja nyata. Para mahasiswa kedokteran ini mendatangi warga secara langsung ke rumah-rumah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Berbagai pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada masyarakat guna mengetahui kadar kolesterol, gula darah, asam urat, serta melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Selain itu, mahasiswa kedokteran juga melakukan penyuluhan pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan karena sumber penyakit pada umumnya berasal dari lingkungan yang kotor. Untuk itu, mahasiswa bersama warga juga mengadakan gotong royong pembersihan lingkungan di Desa Tebing Tinggi. Selain orang-orang tua, anak-anak di desa ini pun juga tak luput dari perhatian mahasiswa kedokteran. Calon dokter ini juga memberikan edukasi kesehatan secara dini agar anak-anak memahami pentingnya menjaga kebersihan diri sendiri. Kami lakukan hari ini ya seperti pemeriksaan kesehatan, cek gula darah, asam urat, ukur tinggi badan dan berat badan. Terus ada juga kegiatan penyuluhan tentang penyakit DBD. Terus ada penyuluhan kepada anak-anak mengenai cuci tangan yang baik dan benar. Terus mengenai sikat gigi yang baik dan benar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Yayasan Pendidikan Buddha Dharma mengadakan pameran retrospektif relik Buddha yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2024 di Hotel Sydney Batam Center. Acara ini merupakan kesempatan langka bagi masyarakat untuk menyaksikan dan merasakan kehadiran benda-benda suci yang memiliki makna historis dan spiritual yang mendalam. Turut berpartisipasi mengadakan acara ini adalah Yayasan Bodhi Marga, International Business Association, Vihara Avalokitesvara Graha, perwakilan dari Kementerian Keagamaan dan beberapa tokoh agama turut hadir di acara yang bermakna ini. Acara ini bermaksud memberi tampilan sekilas pameran relis lalu yang pernah diadakan oleh Yayasan Pendidikan Bodhi Dharma di beberapa negara, memberi pengalaman dan wawasan kepada pengunjung terhadap asal mula dan makna relis. Benda suci relis kali ini dibawa secara langsung oleh pengurus Yayasan Pendidikan Bodhi Dharma dari Taiwan dengan instruksi secara langsung dari penemu Jin Gangsan Bhikkhu Si Tsung Yang. Asal mula relis Buddha dimulai setelah wafatnya Buddha Gautama sekitar tahun 483 sebelum Masehi. Menurut tradisi, jasad Buddha dikremasi dan reliknya dibagikan kepada 8 kerajaan serta 2 kelompok Brahmana. Relik ini kemudian disimpan dalam stupa-stupa yang dibangun sebagai tempat penghormatan. Turut hadir dalam acara ini adalah tamu terhormat Ibunda Vincent Tan dari Berjaya Group yang telah mengikuti lebih dari 90 acara ritus pembebasan air dan tanah. Kehadiran beliau memberikan inspirasi dan dorongan semangat bagi semua peserta yang hadir dalam pameran tersebut. Pengunjung diharapkan bisa merasakan kebesaran spiritual dari relik-relik Buddha serta mendalami makna dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. IBA turut serta mensukseskan pameran ini dengan harapan kebudayaan ini bisa dirasakan umat Buddha di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Batam Angkatan 2021 kelompok FOME 2 Kepulauan Riau akhirnya menyelesaikan tugas Family Oriented Medical Education atau yang dikenal dengan KKN di Pulau Rempang Cate. Selama giat berlangsung, berbagai pelayanan seperti layanan kesehatan, edukasi, bahkan pemberian bantuan masyarakat sudah dilaksanakan.
Dengan dikawal Satlantas dari Kepolisian dan TNI, rombongan Fakultas Kedokteran Universitas Batam angkatan tahun 2021 ini tiba di Kampung Tebing, Rempang Cate, Kota Batam. Para mahasiswa disambut warga dan tokoh masyarakat sebagai bentuk rasa kebahagiaan atas kedatangan calon-calon dokter. Kedatangan para calon dokter di Desa Tebing, Rempang Cate ini untuk mengakhiri masa giat Family Oriented Medical Education atau yang dikenal dengan istilah kuliah kerja nyata di Desa Tebing Tinggi, Rempang Cate, Batam, Kepulauan Riau yang berlangsung sejak 24 Mei hingga 7 Juli. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis seperti kolesterol, gula darah, asam urat, tinggi badan dan berat badan, serta penyuluhan kepada warga pesisir. Warga pun sangat antusias mengikuti pemeriksaan gratis dan edukasi kesehatan dari puluhan mahasiswa calon dokter muda Universitas Batam. Para mahasiswa berharap kedatangan mereka dapat dirasakan oleh masyarakat. Dipilihnya desa pesisir ini menjadi tempat lokasi KKN. Karena desa yang ini merupakan pemukiman terpencil yang cukup jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan, dengan harapan dapat memberi manfaat dan membantu membangun kesadaran kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian, calon dokter ini telah memberikan bantuan berupa sembako, kursi, pompa air, karpet masjid, dan pembangunan gapura di simpang masuk Desa Tebing Tinggi. Tak luput pula berbagai perlombaan untuk menghibur masyarakat dengan menggelar berbagai lomba seperti balap bot ting-ting. Ketua Fomai Mahasiswa Kedokteran Uniba Angkatan 2021, Anissa Zulkarnain mengakui apa yang telah dilakukan para mahasiswa tidak luput dari berbagai kekurangan. Namun meskipun demikian, dengan kehadiran para mahasiswa kedokteran ke Desa Tebing Tinggi, setidaknya telah memberikan manfaat dan perubahan kepada masyarakat. Senang sekali dengan keadaan Fome yang di sini, karena kami bisa mengetahui berbagai macam, dari mulai penyakit apapun dan kesehatan, apa tata cara untuk hidup sehat. Kami sangat betul-betul merasa terima kasih. Lalu saya setelah beberapa minggu belakang melakukan kegiatan ada seperti pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan. Ya, alhamdulillah juga masyarakat sampai sekarang masih menyambut dengan baik, dan sampai mohon maaf dari kami kalau mungkin banyak kekurangan yang kami berikan. Ya, terima kasih sedalam-dalamnya untuk masyarakat juga yang kami hari ini terakhir melaksanakan kegiatan KKN mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Batam yang berlangsung beberapa minggu sejak dimulainya dibuka, dan alhamdulillah semua programnya berjalan dengan baik. Juga masyarakatnya antusias menyambut, apalagi tadi ada acara lomba speed. Kegiatan ini merupakan kegiatan kurikuler mahasiswa kedokteran telah selesai dilaksanakan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan ilmu kedokteran dengan pendekatan keluarga. Kegiatan ini juga menjadi implementasi dari program Kementerian Kesehatan melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Karena dengan pendekatan terhadap keluarga melalui edukasi, komunikasi, dan tindakan langsung. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Ribuan warga di Musi Banyuasin dari 15 kecamatan beramai-ramai mendatangi lokasi kebun pertanian milik seorang warga atau tokoh masyarakat yang ada di kawasan Kecamatan Babatoman di Desa Sungai Angit, Musi Banyuasin. Warga meminta tokoh masyarakat bernama Toha Tohet untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Musi Banyuasin. Ini dia liputannya. Ribuan warga beramai-ramai mendatangi kebun seorang petani di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga beramai-ramai menemui serta meminta agar tokoh masyarakat Sungai Angit yang terkenal bijaksana ini mencalonkan diri untuk maju sebagai calon Bupati Musi Banyuasin.
ribuan warga berteriak sambil menyebut nama Toha Bupati. Warga meminta seorang tokoh masyarakat bernama Toha Tohet yang dikenal bijaksana untuk maju mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Musi Banyuasin. Warga juga rela berpanas-panasan sambil berjalan kaki demi menemui tokoh masyarakat asal desa Sungai Angit. Warga juga rela membuat kesepakatan untuk menjadikan Toha Tohet sebagai Bupati Musi Banyuasin serta siap memenangkan pilkada mendatang. Ya, yang pertama saya pikir cukup dengan wakil bupati. Tapi keinginan rekan-rekan, para ibu-ibu, para bapak-bapak membuat support bagi saya. Mungkin untuk mereka berpikir yang tahu mereka. Dari kecil saya di sini, dia tahu apa sepak terjang yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan saya lahir di tengah-tengah masyarakat, mudah-mudahan saya berguna untuk masyarakat. Bapak siap untuk dijalankan warga ini sebagai Bupati Musi Banyuasin? Siap. Iya. Apapun amanah dari masyarakat, saya akan jalankan itu. Jika Bapak terpilih, apa yang akan Bapak lakukan nanti? Banyak sekali, saya akan melakukan perubahan-perubahan. Yang layak kita rubah, kita rubah. Yang layak kita perbaiki, kita perbaiki. Insya Allah dengan anggaran yang besar yang Mubani bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Sebelumnya, 2 kali Bupati Musi Banyuasin terjerat korupsi dengan ditangkap tangan KPK. Hingga warga meminta untuk calon Bupati Musi Banyuasin mendatang merupakan putra daerah kelahiran Muba yang bisa mengayomi warga serta bijaksana. Mantap. Name, Sungai Geru. Baik. Batang Ariko Alam bersama acara belum selesai. Itu. Ya. Supriyadi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Oke, kasih. PLT Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Eko Iswantoro bersama jajaran Komisioner KPUD Kota Pagar Alam beserta staf melaksanakan monitoring pelaksanaan pencocokan penelitian data pemilih atau coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih di Kabupaten tertinggi Sumatera Selatan dengan ketinggian 1.300 mdpl, tepatnya di Kampung 4, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, pada Selasa 9 Juni 2024 kemarin. Dalam monitoring ini, PLT Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan didampingi langsung oleh Ketua KPU di Kota Pagar Alam, Ibrahim Putra, beserta anggota PPK dan PPS yang bertugas di wilayah tersebut. PLT Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, Eko Iswantoro mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Kegiatan monitoring dengan petugas Pantarlih ini guna untuk pemutakhiran dan pencocokan data warga yang benar-benar akurat. Salah satu tahapan yang kita lalui yaitu sekarang pemutakhiran data dengan petugas Pantarlih untuk mencocokkan warga yang terdata betul-betul akurat, bahwasanya untuk mendapatkan basis data pada pemilu serentak Pilkada Serentak 2024. Alhamdulillah sudah mencapai 100% untuk seluruh wilayah Kota Pagar Alam di 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Jadi kami harapkan dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pantarlih yang sudah berusaha, berupaya sekuat tenaga demi mensukseskan pendataan pemutakhiran data di Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Ribuan kader Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya se-Sumatera Utara tumpah ruah di lapangan Astaka Jalan Pancing Medan guna mengikuti acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD GRIP Jaya Sumut masa bakti 2024-2029. Pelantikan DPD GRIP Jaya Sumut periode 2024-2029 yang berlangsung di lapangan Astaka Jalan Pancing Medan ini dihadiri Forkopimda belasan ribu kader Ormas GRIP Jaya dari seluruh kabupaten kota di Sumut, perwakilan dari sejumlah DPD GRIP Jaya se-Indonesia,
dan ormas lainnya seperti Pemuda Pancasila dan Pemuda Pancamarga. Dalam sambutannya, Ketua Panitia yang juga Wakil Ketua DPD Gripjaya Sumut, Bobi Oktavianus Zulkarnain menyebutkan, pelantikan tersebut dihadiri sekitar 15.000 kader Gripjaya berasal dari kabupaten kota di Sumut. Kader Grip di Sumatera Utara yang berhadir pada hari ini kurang lebih berjumlah 15.000 orang yang bersumber dari 27 kabupaten kota yang sudah terbentuk di Sumatera Utara atas kerja keras Ketua, Sekretaris, dan Bendara DPD Gripjaya Sumatera Utara. Adapun pengurus DPD Gripjaya Sumut periode 2024-2029 yang dilantik, yakni Ketua Samsul Tarigan, Sekretaris Rukun Sembiring, serta Bendahara Jaman Ginting. Sementara salah satu penasihat DPD Gripjaya Sumut adalah Suwarno yang juga dirut PUD Pasar Kota Medan. Untuk memberikan contoh gimana kita supaya ibaratnya diterima oleh masyarakat, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan Bapak Kepolisian, bersinergi dengan Bapak TNI. Kita harus melindungi masyarakat. Kita bersinergi dengan tokoh ulama, para kiai, Ustadz, Habib, Habaib, seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Guna mempertahankan tren penurunan stunting di Kabupaten Ogan Ilir selama 5 tahun terakhir, Dinas P3APPKB gencar melaksanakan pembekalan terhadap tim pendamping desa yang sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini terjadinya bayi berisiko stunting. Sebanyak 330 peserta pembekalan yang terdiri dari pendamping penyuluh KB, bidan serta kader PKK desa yang ada di Ogan Ilir, dilakukan peningkatan kapasitas sebagai tenaga lini lapangan kader pendamping keluarga. Diharapkan khususnya di Ogan Ilir tren penurunan stunting bisa dipertahankan bahkan lebih ditekan lagi sesuai dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sebagai Kepala Tim Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sejak tahun 2019, stunting mencapai 35,5%, 2020 turun menjadi 29%, hingga saat ini tahun 2024 turun menjadi 19%. Target capaian secara nasional menjadi 17%. Target kita adalah semua TPK yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini yang berjumlah 990 orang. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat memfasilitasi dengan Sapras untuk TPK ini seperti yang saya sampaikan pada laporan tadi, di mana karena pada saat ini kan laporan-laporan kita sudah berbasis elektronik. Jadi kami selaku Kepala Dinas berharap untuk dapat memfasilitasi setiap TPK yang ada di desa dan kelurahan itu satu laptop dan satu komputer. Tren di Kabupaten Ogan Ilir stunting ini dalam kurun 5 tahun terakhir menurun terus, bahkan penurunannya cukup signifikan. Dari semula di awal 2019 kalau tidak salah itu 40% lebih, sekarang kita sudah berada di 22%. Oleh karena itu di tahun 2024 ini kita perlu kerja keras lagi, sehingga target kita menginginkan bahwa di tahun 2024 ini angka stunting di Kabupaten Ogan Ilir bisa berada di bawah 20%. Ogan Ilir luar biasa. Dari tahun 2023 Ogan Ilir berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 2%. Dari sekian 17 kabupaten kota yang ada, itu sebagian besar stuntingnya naik, tapi Ogan Ilir turun, itu 2%. Komitmen, dari komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir itu memang sudah betul-betul luar biasa. Kemudian komitmen dari para mitra yang ada di Kabupaten Ogan Ilir juga luar biasa. Kemudian dukungan dari para tim pendamping keluarga yang ada di Ogan Ilir juga luar biasa. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lahat menggelar sosialisasi penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat tahun anggaran 2024. Sosialisasi yang digelar di Hotel Bukit Serelo ini dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari dengan tenaga pengajar yang akan memberikan materi berasal dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atau LAN RI dan BKPSDM Kabupaten Lahat. Sementara untuk peserta sosialisasi ini adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari pejabat pengelola kepegawaian OPD atau unit kerja di lingkungan Pemkab Lahat dengan jumlah peserta 60 orang. Dari keterangan Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk mempermudah mengidentifikasi penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur dan memberikan kompetensi yang komprehensif kepada seluruh aparatur sipil negara terhadap pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau AKPK yang didasari oleh Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil yang pada akhirnya akan bermuara pada setiap organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan, sasaran, dan meningkatkan prestasi kerja aparatur. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sudah berakhir. Jadi ini kita coba susun lagi untuk 4 tahun ke depan dengan harapan dengan adanya dokumen ini pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Lahat ini bisa lebih terarah sesuai dengan RPJMD kita. Jadi pengembangan kompetensi ASN kita arahnya jelas kemana, mau dimanakan ASN kita ini, pengembangan kompetensi apa yang akan diikuti menjadi prioritas. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One, mengabarkan. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Tanjung Pinang, berbagai upaya terus dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah membangun pusat-pusat kuliner. Pembangunan sejumlah pusat wisata kuliner dengan fasilitas pendukung modern yang tersebar di sejumlah titik strategis merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Kepri dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Tujuan dari kolaborasi pembangunan ini untuk mempercantik wajah Tanjung Pinang sebagai ibu kota Kepri yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisata. Sebagai salah satu pendukung wisata, pusat wisata kuliner di Tanjung Pinang ini menawarkan beragam kuliner mulai dari makanan dan minuman khas tradisional dan modern hingga jajanan unik dengan ciri khas laut. Menurut Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kepri, Afitri Susanti, saat ini terdapat sejumlah pusat kuliner yang tersebar dan masing-masing memiliki daya tarik bagi pengunjung. Salah satu pendukung dari unsur pariwisata itu adalah kuliner. Nah, kita tahu bahwa Bapak Gubernur dalam hal ini telah merevitalisasi Akau Potong Lembu menjadi lebih indah dari sebelumnya, sehingga menjadi salah satu tujuan atau destinasi kuliner yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan yang datang ke Tanjung Pinang khususnya, begitu ya. Dan kita juga bisa melihat destinasi kuliner yang lain di tepi laut ya. Ada Melayu Square, ada Laman Bunda, ada Tugu Sirih, dan di sepanjang pantai yang ada di tepi laut Tanjung Pinang itu yang berhadapan langsung dengan gedung daerah itu juga menjadi salah satu pusat destinasi kuliner yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Sebagai pusat kuliner yang bersifat permanen, sejumlah wisata di Tanjung Pinang kini juga sudah dipersiapkan sebagai wilayah pusat kuliner non-permanen. Wilayah pusat kuliner non-permanen tersebut biasanya dimanfaatkan untuk mendukung event seperti Bazar Kuliner Ramadan dan Bazar Kuliner Imlek. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Hairullah, TV One mengabarkan.